Tuntunan Sabda Minggu 19 Februari tahun 2023. Hari Minggu biasa yang ketujuh dalam tahun A. Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Ayat emas ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bapa, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Keadilan merupakan satu keutamaan yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk dari keadilan adalah membalas dengan perbuatan yang setimpal. Sabda Tuhan pada hari Minggu biasa yang ketujuh dalam tahun A ini mengajarkan kita bahwa Tuhan menginginkan agar para pengikutnya tidak hanya berbuat adil, tetapi melakukan perbuatan kasih. Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa jika setiap pengikutnya membalas kejahatan yang diterimanya dengan kejahatan yang sama, lalu apa bedanya mereka dengan orang-orang yang tidak mengenalnya dan tidak mengikutinya? Ada 3 hal yang mau saya sampaikan di sini untuk mengajak kita melihat secara lebih dalam lagi pesan Tuhan bagi kita melalui sabdanya pada hari ini. Yang pertama, balas dendam atau keadilan. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Balas dendam memiliki daya tarik yang menggiurkan. Kita begitu menikmati film-film di mana pahlawan kita tiba-tiba menang, dia membalas dendam atau membayar kembali semua kejahatan yang dilakukan penjahat atau orang jahat pada orang lain. Dan pada saat itu kita merasa keadilan menang, keadilan ditegakkan. Tetapi apakah ini benar-benar keadilan? Sebagai murid Yesus, kita hendaknya memahami bahwa itu bukanlah keadilan. Kita mestinya jangan melawan kejahatan dengan kejahatan, karena Yesus berbicara dengan jelas. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ingatlah bahwa kebajikan kita harus melampaui kebajikan para ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kedua, keadilan yang sempurna. Kristus mengundang kita untuk melampaui mentalitas pembalasan yang setimpal. Ketika seseorang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Yesus di sini tidak mencoba untuk mengajari kita kepasifan atau sikap diam saja dan menerima segala kekerasan dan penghinaan. Sebaliknya, Dia mengundang kita untuk menemukan bahwa cinta kasih adalah keadilan yang sempurna, dan kerendahan hati serta pengampunan adalah pilar atau tiang penopang dari mentalitas baru yang radikal ini. Hanya dalam terang ini kita dapat berharap untuk membangun perdamaian sejati dan abadi di dunia ini, di antara orang-orang di sekitar kita dan bahkan di dalam diri kita sendiri. Yang ketiga,
cinta yang memberi diri. Pemenuhan sikap cinta yang memberi diri ini bukan semata-mata untuk menghindari balas dendam, melainkan untuk membentuk sikap murah hati. Sikap murah hati yang tahu bagaimana memberi diri tanpa pernah menyerah. Sama seperti Yesus sendiri yang memberi semua pakaiannya kepada mereka yang menyalibnya. Yesus juga berjalan lebih jauh yang membawanya ke puncak Kalvari. Yesus sendiri juga menjanjikan keselamatan kepada penjahat yang memintanya untuk mengingatnya. Saudara dan saudariku, Yesus Tuhan kita mengajari kita cara mencintai yang paling baik. Tetapi kita mengalami kesulitan untuk mencintai orang-orang di sekitar kita, dan bahkan kadang-kadang kita tidak mencintai diri kita sendiri dengan segala keunikan yang diberikan Tuhan sendiri kepada kita. Marilah kita meminta rahmat dari Yesus Tuhan kita, agar dengan rahmat-Nya kita bisa menjadi seperti Dia sendiri yang bisa memaafkan dan memberikan diri kita kepada orang lain, sehingga kita dapat membantu membuat hidup mereka, hidup sesama kita menjadi sedikit lebih bahagia. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.